lagi bersama saya Muhammad Amin di channel Mobim.id. Kali ini kita nggak bakal nge-review, tapi kali ini kita bakal ngasih tips cara membeli mobil bekas. Apa aja yang perlu diperiksa. Dan ini unitnya yang kita pakai sekarang TRD VNT tahun 2015. Ada perbedaan sama yang video kita yang di pertama. Pertama kita beli mobil bekas, pasti yang harus kita cek pada ruang mesin. Kenapa kita perlu mengecek mobil pada saat kita mau membeli mobil bekas? Tentu perlu, bos. Jadi kita harus punya estimasi biaya perbaikan sama biaya beli. Contoh, lu beli barang 60 juta harga mobil. Beli barang 60 juta, otomatis kita punya spare 10, katakan 10. Perbaikan apa aja yang setelah kita beli tadi harus kita lakukan. Makanya kita perlu cek, cocok nggak budget kita untuk beli mobil dengan harga mobilnya. Terus perbaikan apa yang dilakukan. Syukur-syukur kalau memang mobil itu siap pakai, tidak ada PR sedikit pun. Pertama datang, pasti kita cek pertama ruang mesin. Mari kita cek ruang mesin. Jadi sebelum melakukan inspeksi, kita harus menyiapkan beberapa tools ya, seperti senter, terus pengecek aki, terus seperti stetoskop mekanik kalau ada, itu untuk water pump jika ada bunyi-bunyi aneh, ya kan. Apalagi ya, kayak body juga ada, kita ngecek ketebalan cat, yaitu mobil itu sudah pernah dicat atau dicat ulang atau belum, sama ketebalan ban. Tapi kalau kalian nggak punya alatnya, males ribet, khususnya di daerah Riau atau Pekanbaru tepatnya, kalian bisa gunakan jasa inspeksi mobil yang disediakan oleh platform Mobim.id. Atau bagi kalian yang males nih buat ngecek-ngecek lagi, mau langsung aja cek aja unit pada platform Mobim.id, itu di fitur pilihan terbaik. Itu mobil yang ada di fitur pilihan terbaik semuanya dalam kondisi baik karena sudah kita inspeksi, sudah dilakukan inspeksi oleh Mobim.id. Terus mobil ini mau kita coba cek bagian mesinnya dulu. Aku bakal ngasihkan sedikit tips-tips apa aja yang harus diperiksa pada mobil second pada ruang mesin. Yang pertama kita cek pasti ruang mesin ini dalam keadaan kering, tidak ada rembesan oli sama sekali. Biasanya kalau penjualnya agak mau menutupi ada kebocoran, dia bakal bersihkan dulu sebelum diperiksa sama yang pembeli. Cara ngakalinnya seperti apa? Coba aja hidupin mobil dalam waktu 5 menit atau 2 menit. Kalau memang ada kebocoran, pasti dia bakal netes di bawah atau ada rembesan-rembesan yang akan muncul. Makanya kita perlu senter untuk ngecek mesin dalam keadaan kering atau basah, ada rembesan oli. Kita cek seluruh dalam ruangan mesin ini, bagian mesin kita cek pastikan tidak ada rembesan oli. Ya, yang kedua kita cek itu air-airan yang ada di sini. Contoh minyak rem, air radiator, minyak power steering, oli mesin. Kalau yang pertama kita cek oli mesin. Nah, oli mesin pastikan volume oli masih cukup. Terus di minyak olinya juga kita lihat masih bagus atau tidak. Kalau sudah warnanya agak ke kopi susu atau apa, berarti terjadi kebocoran dari air radiator masuk ke pada ruang mesin. Itu perbaikannya lumayan, bos. Jadi benar-benar dicek dan dipastikan. Terus minyak oli power steeringnya juga cukup. Ini juga air radiator cukup, minyak rem juga dalam kondisi cukup. Berarti pemilik sebelumnya merawat kendaraan dan melakukan servis rutin pada kendaraan. Terus dipastikan juga seperti beltnya masih lentur, tidak ada pecah-pecahan atau keras. Itu wajib diganti kalau belt. Fan-nya juga diperhatikan menyala atau tidak. Biasanya fan pada mobil-mobil tertentu dia tidak langsung menyala karena dia menunggu panas dari mobil tersebut, baru dia fan itu menyala. Aki juga kita cek. Aki itu normalnya karena kita beli mobil second kan otomatis tidak ingin ada perbaikan yang banyak setelah kita membeli. Aki pun juga wajib kita cek, kalau bisa ada menggunakan alat. Contoh kita coba, walaupun aki nggak terlalu mahal, cuman kita namanya beli mobil second, meminimkan biaya perbaikan. Kalau baterai ini masih dalam keadaan baik, pada mesin mati dia berada di 12 voltan. Kalau yang sekarang ini dia berada di 12,7, berarti baterai masih baik. Pada saat mesin dihidupkan seharusnya dia bertambah voltasenya karena sudah dibantu oleh putaran mesin. Terus pada saat mobil dinyalakan, ini voltasenya harusnya bertambah, dia berada di 13 sampai 14 volt. Terus alternatornya juga kita lihat, alternator dalam kondisi baik atau tidak. Alternator melakukan pengisian
dengan baik atau tidak terhadap aki. Ini kita coba nyalakan mobilnya, dia akan bertambah atau tidak. Yang jelas pada kondisi mati, aki baik kita cek alternatornya. Pada saat mesin hidup, dia bertambah menjadi 13,6 volt, dan di sini alternator lampunya menyala good, berarti alternator melakukan pengisian dengan baik terhadap mobil. Boleh dimatikan, Bu. Berarti aki tidak ada masalah. Mobil ini akinya masih bagus. Kemudian kalau semuanya sudah dicek dalam kondisi yang baik, kita nyalakan mesin, perhatikan bunyi mobil dan getaran mobil. Kalau bunyi mobil yang normal itu ada kayak mana ya, tempo dem 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 dem. Cuman kalau dia sudah pincang, nah itu bisa jadi ada masalah. Entah boleh dilakukan pengecekan yang lebih lanjut seperti apa masalahnya. Biasanya kalau mobil yang baik itu temponya teratur, terus getarannya juga normal, tidak bergetar terlalu berlebihan. Karena ini diesel, pasti getarannya besar, bos. Jadi memang harus lebih teliti lagi. Nah, lanjut ke situ, lanjut setelah kita periksa mesin, periksa bunyinya. Terakhir ntar di belakang pada bagian knalpot itu, kalau mobil masih dalam keadaan baik, dia baunya masih normal. Terus juga di knalpotnya kalau bisa dipegang, dicoel gitu, kalau hitam tapi bisa berupa oli, kita angkat oli, berarti pada ruang pembakaran itu sudah terjadi kebocoran oli. Jadi seharusnya itu dicurigai ada masalah pada bagian mesin atau ada kebocoran pada ruang pembakaran mesin. Selanjutnya setelah mesin kita periksa semua, terus bunyi-bunyian tidak ada yang aneh. Ini juga kalau bisa menggunakan stetoskop mekanik itu tuh, ngecek pada water pumpnya. Kalau water pumpnya dalam kondisi yang baik, biasanya tidak ada bunyi desisan yang aneh. Kalau water pumpnya udah nggak bagus, beda mobil apa, dia ada seperti desisan cing 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 cing. Kalau mesin sanyo tuh, kalau udah lama mesin sanyo putarannya nggak bagus ya gitu. Itu sebaiknya diganti water pumpnya. Terus masuk lagi ke kerangka depan. Membeli mobil second itu harus yang dihati-hatikan selain mesin juga pada eksteriornya sama kaki-kakinya. Kita juga memastikan mobil itu pernah terjadi insiden atau tidak. Cara memastikan mobil pernah terjadi insiden atau tidak, pertama, mumpung kita masih berada pada bagian mesin, periksa tulang-tulang yang ada di depan ini. Pastikan semuanya normal, masih seperti bawaan pabrik, tidak ada bekas las-lasan, tidak ada bekas patahan atau bekas cat ulang. Ini menandakan mobil belum pernah terjadi insiden atau pernah menabrak pada bagian depan. Pastikan semuanya, tulang-tulang yang ada di dalam ruang mesin bagian depan. Keluar dari situ, kita periksa lagi bagian bodinya. Bagian bodinya seperti nut ini. Ini seharusnya tidak boleh renggang. Kalau ini udah renggang karena udah ada pernah nyenggol di bawah, jadi ngangkat bumper depannya, ngangkat. Tapi untuk kecelakaan insiden besar belum ada, tulang-tulang masih utuh semuanya. Nah, bisa jadi nih ketinggalan tadi nih. Kalau tulangnya misalnya nggak diperbaiki atau mungkin diganti, mungkin bisa diganti. Cara menandai kedua pada bagian kap mesin, nggak di bagian kap mesin aja sih, semua sisi pintu dan kap ini sama. Mobil yang pernah terjadi kecelakaan otomatis kap mesinnya pasti bengkok pada bagian depan. Untuk menandainya mobil ini pernah diperlakukan perbaikan bekas kecelakaan, nih di bawah ini ada seperti tonjolan, tapi ini karet bisa ditekan. Kalau mobil sudah pernah diperbaiki, ini nggak akan bisa seperti bawaan pabrik lagi, pasti ini dempulan keras. Sama seperti semua sisi mobil, pastikan semua sisi mobil ditekan. Kalau ditekan pakai kuku dia akan tenggelam, dan tenggelam dia akan nimbul lagi. Cuman ini masih bagus, ini belum pernah terjadi insiden, berarti kap mesinnya masih bagus, belum pernah terjadi kecelakaan. Nah, tadi seperti nut-nut semua sisi pintu diperiksa, semuanya masih sama persis. Nah, terus kita pastikan juga mobil ini belum pernah dilakukan cat ulang. Caranya kita buka dari sini, bisa lihat sini bos, sini bos. Buka sedikit nih karetnya, sedikit aja. Nah, perhatikan nih, ada seperti lubang. Ini kalau sudah pernah dicat nih, biasanya tenggelam atau nggak nampak sama sekali mungkin ya. Tenggelam biasanya kalau udah pernah dicat, lakukan pengecatan.
Pasti karetnya juga pastikan masih bagus, masih rapat. Ini walaupun udah pernah dibuka masih susah mukanya bos, itu harus diperhatikan. Setelah kita pastikan mesin dalam keadaan kering, tidak ada bunyi-bunyian aneh, tidak ada rembesan atau habis itu semua oli juga masih dalam keadaan bagus, terus tidak ada kerangka yang menunjukkan bahwa dia pernah insiden, nut pinggir pintu semuanya dalam keadaan baik. Namanya kita beli mobil second, pastikan mengurangi biaya yang keluar setelah kita membeli. Seperti ban juga harus kita periksa, ketebalan ban. Ya, ban kan lumayan bos, kalau 4 biji punya Fortuner udah berapa duit ya kan. Nah, ini ban bisa dibilang udah lumayan tipis, cuman belum terlalu tipis. Untuk mengukur ban ini masih layak atau tidak, di setiap ban pasti ada indikatornya. Coba maju ke sini dulu. Ini seperti ada tanda segitiga pada bagian sisi ini, segitiga. Itu menandakan di sini ada indikator. Nah, ini nih. Kalau posisi bannya yang luar ini sudah sama yang ini, berarti ban itu sudah tipis, sudah layak untuk diganti. Tapi ini masih bisa lah, masih tahan, masih bisa dipakai untuk beberapa waktu. Tapi kalau indikatornya ini sudah rata dengan posisi ban, berarti posisi karet yang di bagian luar ini, berarti ban sudah layak diganti. Coba untuk diperiksa untuk ke setiap titik ban. Kalau bisa ganti ban itu kan harus serentak supaya habisnya sama. Biasanya ban depan sih yang duluan habis, supaya barunya sama bos, gitu aja lah. Ini yang aku bilang tadi, kita cek pada bagian knalpot. Ini pada saat mobil mati dan tidak panas ya. Jadi kalau mobil masih dalam keadaan baik, tidak ada kebocoran pada ruang mesinnya, tidak ada oli, dia akan ada hitam, tapi hitamnya kering, hitam kering ya. Tapi kalau sudah ada terjadi kebocoran, biasanya hitamnya itu agak basah gitu, seperti oli. Kalau ini kan, ini diesel bos, wajar, pembakarannya bagus, masih hitam. Tapi kalau dia ada kebocoran, dia sedikit basah pada saat kita coel knalpotnya. Coel. Terus pada bagian belakang kita pastikan juga tidak pernah mengalami sundulan dari belakang. Pasti dari nut tadi. Cuman kalau nut body kan bisa diperbaiki. Ya, payah untuk membedakannya. Terus kita cek aja nih, kita buka bagasi belakang, kita pastikan semua ini normal, tidak ada gelombang-gelombang, masih seperti sedia kala. Terus kita buka nih, coba di sini nih, di karet-karet belakang. Ini kan karet-karet belakang ini kalau sudah terjadi kecelakaan pasti ini sudah dirapikan. Besi belakang ini pasti sudah dirapikan. Kalau diganti nggak mungkin kayaknya sih. Tapi bisa dipelas atau didempul lagi kalau ada terjadi kecelakaan besar pada bagian belakang. Kalau ini kan masih normal seperti ini. Tidak ada bekas dempulan sama sekali. Nah, berarti mobil belum pernah mengalami insiden ditumbur dari belakang, bos. Diharapkan sih kalau membeli mobil second harus detail. Makanya kalau kalian yang males melakukan pengecekan atau mau langsung aja, bisa menggunakan jasa inspeksi mobil.id atau langsung memilih mobil pada platform mobil.id di menu pilihan terbaik. Karena pada menu pilihan terbaik, mobil dipastikan tidak pernah mengalami banjir, kecelakaan besar. Dan mobil pada platform mobil.id yang terpilihan terbaik itu khusus mobil tahun tinggi aja bos, diperkirakan 2018, 2019, 2020. Terus juga pada pilihan biasa, mobil juga dipastikan dalam keadaan bagus, tidak mengalami bekas kecelakaan besar atau banjir. Platform mobil.id terpercaya untuk membeli kendaraan Anda, membeli tanpa khawatir. Terus kita juga jangan lupain hal-hal sepele seperti pengecekan power window, elektrik, mirror, terus entertainment, seperti steering switch. Kita lakukan semuanya pengecekan. Nah, kalau untuk di jasa inspeksi mobil.id itu terdapat 150 titik inspeksi, jadi sangat mendetail untuk inspeksinya. Tapi buat kalian yang mau melakukan pengecekan sendiri ya, coba diusahakan semuanya dalam keadaan baik, karena kembali lagi ini mobil second bos, pasti sedikit banyaknya terdapat masalah. Terus untuk yang di awal nih, kita pastikan sistem komputer tidak ada yang error. Mobil pada saat dikontak, indikator seharusnya menyala semuanya. Ya, seperti engine cek menyala, tapi pada saat mobil dihidupkan, semua indikator yang ada pada bagian sini harusnya mati, tidak ada yang menyala satupun. Berarti pada sistem komputer mobil ini tidak ada yang error atau tidak ada masalah. Kalau ada masalah, bisa digunakan alat diagnosa
kerusakan pada sistem komputer mobil, di titik mana dia terdapat masalah. Kita cek semuanya, tombol-tombol, tombol naikkan volume, tombol pindah, terus head unit, AC, itu dicek semuanya bos, dalam keadaan bagus. Nih juga seperti ini dicek, lampu-lampu kabin dicek, semuanya dalam keadaan bagus. Kita kan membeli mobil itu kan mahal bos, jadi jangan sampai kecewa setelah kita melakukan pembelian mobil. Lebih baik memeriksa di awal daripada memperbaiki di kemudian hari. Ini unit tahun 2015, beda sama Fortuner yang kita review di video pertama itu tahun 2013. Perbedaannya ya ini, seperti ini nih. Pak, yang 2015 sudah hitam. Kalau kita kemarin yang di 2013 kan masih coklat kalau nggak salah ya, abu-abu ya, abu-abu gitu, abu-abu samar-samar. Tapi kalau yang 2015 sudah hitam interiornya bos, walaupun masih ada seperti warna ini di bawahnya nih. Cuma kalau dihitamin lagi semuanya pasti lebih bagus. Nah terus kalau menggunakan jasa inspeksi Mobim.id, udah pasti kita nanti dilakukan inspeksi oleh tim ahlinya Mobim.id. Terus juga menggunakan tools-tools yang mendukung. Contoh tadi seperti misalnya terjadi error atau lampu masih menyala, engine check masih menyala pada dashboard mobil pada saat mobil hidupkan, kita bisa cek dengan menggunakan ODB-MET untuk diagnosis kerusakan pada sistem komputer mobil. Terus kita juga lakukan pengecekan tebalan cat, tebalan ban, semuanya lengkap dilakukan oleh tim Mobim.id. Buat kalian yang mau inspeksi mobil bisa langsung hubungi kontak yang ada di Instagram Mobim.id atau langsung masuk ke platform Mobim.id untuk melakukan pendaftaran. Kemudian pihak Mobim.id akan menghubungi Anda dan akan melakukan jadwal inspeksi, kapan akan dilakukan inspeksi. Hasil inspeksi akan dikirimkan pada hari yang sama dengan file PDF melalui email atau WhatsApp. Jadi untuk melakukan pengecekan mobil sebelum membeli mobil bekas itu penting bos. Kita harus punya estimasi biaya yang harus kita lakukan perbaikan setelah kita membeli mobil. Sesuaikan dengan budget kalian. Seperti yang bilang tadi, dana 60 juta, sediakanlah duit lebih sedikit untuk perbaikan ringan. Usahakan perbaikan ini tidak terlalu besar. Jadi kita beli mobil budgetnya pas, terus perbaikannya juga nggak terlalu banyak, sesuai dengan anggaran kita. Terus buat kalian yang mau cari mobil atau mau inspeksi mobil, jangan lupa kunjungi platform Mobim.id. Untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf bos.